Chaos Insurgency. Hari ini adalah hari pertamamu sebagai anggota baru Chaos Insurgency. Tidak ada upacara penyambutan, tidak ada seragam khusus. Yang ada hanyalah sebuah ruangan gelap dan seorang pria yang meletakkan sebuah map di atas meja. Mulai hari ini, Foundation adalah musuhmu. Awalnya kamu mengira organisasi ini hanyalah kelompok teroris yang mencuri objek anomali. Namun setelah membuka isi map itu, pandanganmu mulai berubah. Di dalamnya tertulis bahwa Chaos Insurgency sebenarnya didirikan oleh mantan personel SCP Foundation yang membelot puluhan tahun lalu. Mereka percaya Foundation telah menyembunyikan terlalu banyak rahasia dan menggunakan anomali demi kepentingan segelintir orang. Bagi Chaos Insurgency, anomali bukan sesuatu yang harus dikurung selamanya. Sebaliknya, anomali adalah alat yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Karena itulah mereka terus mencuri objek SCPE, mengembangkan teknologi anomali hingga melancarkan serangan ke berbagai site Foundation. Semakin jauh kamu membaca, semakin jelas bahwa organisasi ini bukan sekadar kumpulan pemberontak. Mereka memiliki struktur komando sendiri. Di puncaknya berdiri sosok misterius yang hanya dikenal sebagai The Engineer, dibantu oleh Delta Command yang mengendalikan seluruh operasi. Sementara para agen, peneliti, dan pasukan lapangan bekerja dalam sel-sel kecil yang saling terpisah. Sehingga jika satu markas hancur, organisasi ini tetap bisa bertahan. Kini kamu akhirnya memahami mengapa nama Chaos Insurgency begitu ditakuti. Mereka mengenal setiap prosedur Foundation, memahami cara kerja anomali, bahkan mengetahui kelemahan musuh mereka. Bagaimanapun, sebagian besar dari mereka dulunya memang pernah menjadi bagian dari SCP Foundation sendiri. Global Occult Coalition. Selamat datang di Global Occult Coalition. Suara itu terdengar tegas saat pintu ruang briefing terbuka. Di depanmu berdiri seorang komandan berseragam militer, sementara lambang Perserikatan Bangsa-Bangsa terpampang di dinding belakangnya. Jika Foundation memilih untuk mengurung anomali, maka tugas kita jauh lebih sederhana. Kita menghancurkannya. Kalimat itu langsung menjelaskan perbedaan terbesar antara kedua organisasi tersebut. Sebagai anggota baru, kamu segera menyadari bahwa Global Occult Coalition atau lebih dikenal sebagai GOC bukanlah organisasi penelitian seperti SCP Foundation. Mereka adalah pasukan paramiliter rahasia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas menghapus setiap ancaman supernatural sebelum sempat membahayakan umat manusia. GOC dibentuk setelah Perang Dunia Kedua melalui penyatuan 108 organisasi okultisme, paranormal, dan keagamaan dari berbagai belahan dunia. Seluruh organisasi itu berada di bawah kepemimpinan Council of 108, dewan tertinggi yang menentukan setiap operasi besar GOC. Di lapangan, mereka dibagi ke dalam beberapa divisi utama. Divisi Fisik menangani pertempuran dan eliminasi anomali, Divisi Psyche bertanggung jawab atas diplomasi serta pengawasan. Sedangkan Divisi Talami mengelola logistik, penelitian, dan pengembangan teknologi. Berbeda dengan Foundation yang berusaha mengamankan sebagian besar objek anomali, GOC memandang hampir semua anomali sebagai ancaman yang harus dimusnahkan. Untuk menjalankan misinya, mereka memanfaatkan persenjataan modern, teknologi anomali, hingga kemampuan sihir tingkat tinggi. Bagi mereka, ancaman yang telah dihancurkan tidak akan pernah bisa menyebabkan containment breach. Meski sama-sama bekerja secara rahasia demi melindungi dunia dan menjaga keberadaan anomali tetap tersembunyi dari publik, hubungan antara GOC dan SCP Foundation tidak pernah benar-benar akur. GOC menganggap metode Foundation yang memilih mengurung dan mempelajari anomali terlalu berbahaya, sementara Foundation menilai pendekatan GEOCE yang langsung memusnahkan anomali justru seringkali memicu bencana yang lebih besar. Serpent's Hand. Seorang wanita berjubah hijau menutup buku tua yang ada di hadapannya, lalu menunjuk ke arah rak-rak yang seolah membentang tanpa ujung. Anomali bukanlah musuh. Musuh sebenarnya adalah mereka yang mencoba mengendalikan kebebasan. Saat itulah kamu menyadari bahwa tempat ini bukan perpustakaan biasa. Tempat ini adalah Wanderer's Library, markas dari organisasi misterius bernama Serpent's Hand. Serpent's Hand percaya bahwa anomali memiliki hak untuk hidup bebas. Menurut mereka, tidak semua makhluk atau benda anomali berbahaya, sehingga mengurung atau menghancurkan mereka hanyalah bentuk penindasan. Karena keyakinan tersebut, Serpent's Hand sering melakukan operasi rahasia untuk membebaskan anomali yang dianggap tidak berbahaya. Salah satu contohnya adalah SCP-4051, seorang remaja dengan kemampuan sihir yang akhirnya bergabung dengan Serpent's Hand setelah melarikan diri dari pengawasan Foundation. Bagi organisasi ini, individu seperti SCP-4051 tidak pantas dipenjara hanya karena memiliki kemampuan anomali. Markas utama mereka berada di Wanderer's Library, sebuah perpustakaan antar dimensi yang diyakini terhubung ke berbagai dunia dan realitas. Tempat ini menyimpan pengetahuan yang hampir tak terbatas dan hanya bisa diakses melalui pintu-pintu tertentu yang tersembunyi. Bagi anggota Serpent's Hand, perpustakaan ini bukan sekadar markas, melainkan simbol bahwa pengetahuan seharusnya dibagikan kepada semua orang, bukan disembunyikan.
Marshall, Carter and Dark Limited. Seorang pelayan membuka pintu aula mewah yang dipenuhi para miliarder, bangsawan, dan tokoh berpengaruh dari berbagai negara. Di atas panggung, seorang pria tersenyum sambil mengangkat sebuah benda yang disimpan di dalam kotak kaca. Lelang berikutnya dimulai dari 50 juta dolar, sebuah objek anomali yang tidak akan pernah Anda temukan di tempat lain. Di ruangan itu, kamu akhirnya menyadari bahwa semua tamu datang bukan untuk membeli lukisan atau perhiasan. Mereka datang untuk membeli keajaiban. Tempat ini dikelola oleh Marshall, Carter and Dark Limited, atau lebih dikenal sebagai MCD, sebuah perusahaan rahasia yang menjadikan benda-benda anomali sebagai komoditas bagi kalangan elit dunia. Berbeda dengan SCP Foundation yang mengamankan anomali atau Global Occult Coalition yang berusaha memusnahkannya, Marshall, Carter and Dark percaya bahwa anomali memiliki nilai yang sangat tinggi. Selama ada pembeli yang mampu membayar, hampir semua benda anomali bisa diperjualbelikan, mulai dari artefak kuno, makhluk langka, hingga objek SCP yang berhasil mereka peroleh melalui jalur ilegal, pencurian, atau kerjasama dengan organisasi lain. Di balik citra perusahaan mewah, Marshall, Carter and Dark sebenarnya adalah salah satu organisasi paling berbahaya di dunia SCP. Mereka tidak berusaha menyelamatkan umat manusia ataupun menguasai dunia. Mereka hanya memiliki satu tujuan sederhana, menghasilkan keuntungan sebesar mungkin dari segala sesuatu yang dianggap mustahil. Church of the Broken God. Suara seorang pendeta bergema di dalam sebuah katedral tua yang dipenuhi roda gigi, pipa logam, dan patung-patung mesin raksasa. Di tengah ruangan berdiri sebuah altar dengan potongan logam kuno yang dianggap sebagai bagian dari tubuh dewa mereka. Suatu hari nanti, seluruh bagian tubuhnya akan ditemukan, dan saat itulah dunia akan kembali sempurna. Sebagai anggota baru Church of the Broken God, kamu segera mengetahui bahwa organisasi ini bukan sekadar kelompok keagamaan biasa. Mereka adalah sekte kuno yang meyakini keberadaan Mekane atau Broken God, dewa mesin yang konon pernah mengorbankan tubuhnya untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Kini, tubuh Mekane dipercaya telah hancur menjadi ribuan artefak anomali yang tersebar di seluruh dunia. Karena itulah tujuan utama Church of the Broken God adalah menemukan setiap bagian tubuh Mekane dan menyatukannya kembali. Mereka percaya bahwa ketika Broken God kembali utuh, dunia akan memasuki era baru yang dipenuhi keteraturan, kemajuan, dan kedamaian. Demi mencapai tujuan tersebut, mereka rela berburu objek SCP, menciptakan teknologi anomali, bahkan mengganti bagian tubuh mereka sendiri dengan mesin sebagai bentuk pengabdian kepada dewa mereka. Keyakinan ini membuat Church of the Broken God sering berhadapan dengan SCP Foundation yang berusaha mengamankan artefak-artefak tersebut. Mereka juga menjadi musuh bebuyutan Sarkic Cults, sebuah kelompok yang memuja kekuatan daging dan kehidupan biologis. Jika Church of the Broken God percaya bahwa kesempurnaan berasal dari mesin, maka Sarkic Cults justru meyakini bahwa tubuh dan daging adalah bentuk kehidupan tertinggi. Di dunia SCP, Church of the Broken God bukan sekadar organisasi keagamaan. Mereka adalah salah satu kekuatan terbesar yang berada di balik banyak teknologi anomali, artefak kuno, dan konflik besar. Sarkic Cults. Seorang pria berjubah merah mengulurkan tangannya. Perlahan, kulit di lengannya mulai berubah, membentuk duri, cakar, dan jaringan otot yang terus bergerak seolah hidup. Tidak ada mesin, tidak ada teknologi, hanya daging yang terus berevolusi. Karena daging adalah bentuk kehidupan yang paling sempurna. Saat itulah kamu menyadari bahwa organisasi ini adalah kebalikan dari Church of the Broken God. Jika mereka memuja mesin, maka Sarkic Cults memuja daging. Sebagai anggota baru, kamu diberitahu bahwa seluruh ajaran mereka berasal dari seorang tokoh legendaris bernama Grand Karsis Ion, sosok yang dipercaya telah membebaskan umat manusia dari kekuasaan bangsa Divide menggunakan kekuatan biologis yang dikenal sebagai sihir daging. Sejak saat itu, para pengikut Sarkic Cults meyakini bahwa tubuh manusia tidak memiliki batas. Dengan menguasai kekuatan yang mereka sebut sebagai ilmu Sarkic, mereka mampu mengubah daging menjadi senjata, menciptakan makhluk hidup baru, menyembuhkan luka dalam hitungan detik, hingga membentuk monster biologis yang mengerikan. Bagi mereka, daging bukanlah kelemahan, melainkan jalan menuju kesempurnaan. Mobil Task Force. Alarm Containment Breach telah berbunyi. Lampu merah berkedip di seluruh site, sementara suara sirene memenuhi setiap lorong. Dari pengeras suara, terdengar satu perintah yang membuat seluruh personel menghentikan aktivitas mereka. Seluruh personel non-tempur segera berlindung. Mobile Task Force sedang dikerahkan. Beberapa menit kemudian, sebuah helikopter mendarat di atap fasilitas. Sekelompok prajurit bersenjata lengkap turun dengan perlengkapan yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Mereka bukan tentara biasa, mereka adalah Mobile Task Force, unit elit yang hanya diterjunkan ketika ancaman sudah
berada di luar kemampuan petugas keamanan Foundation. Mobile Task Force adalah pasukan operasi khusus milik SCP Foundation yang dibentuk untuk menangani misi-misi paling berbahaya. Anggotanya direkrut dari personel terbaik Foundation, mulai dari mantan pasukan khusus, ilmuwan, insinyur, ahli biologi, hingga spesialis anomali. Setiap anggota dipilih berdasarkan kemampuan yang sesuai dengan jenis misi yang akan mereka jalankan. Setiap Mobile Task Force memiliki spesialisasi yang berbeda. Contohnya, Nine-Tailed Fox merupakan unit yang paling sering dikerahkan saat terjadi containment breach di dalam site Foundation. Hammer Down adalah pasukan bersenjata berat yang digunakan untuk menghadapi ancaman berskala besar. Sementara Samsara merupakan unit eksperimental yang terdiri dari prajurit hasil rekayasa anomali, menjadikan mereka mampu menghadapi ancaman yang mustahil ditangani manusia biasa. Karena setiap ancaman memiliki karakteristik yang berbeda, Foundation memiliki puluhan Mobile Task Force dengan tugas yang sangat spesifik. Ada yang bertugas memburu objek SCP yang kabur, melawan organisasi seperti Chaos Insurgency, menangani wabah biologis, menyelidiki fenomena paranormal, hingga menjelajahi dimensi lain. Unusual Incidents Unit, taruh senjatamu, ini wilayah federal. Seorang pria berjas memperlihatkan lencananya sebelum membuka sebuah map rahasia. Di dalamnya terdapat foto-foto makhluk aneh, laporan kejadian yang mustahil dijelaskan, dan lokasi kemunculan berbagai fenomena anomali. Mulai hari ini, semua kasus itu adalah tanggung jawabmu. Sebagai agen baru, kamu segera mengetahui bahwa Unusual Incidents Unit adalah divisi rahasia milik Federal Bureau of Investigation yang menangani berbagai kejadian anomali di Amerika Serikat. Ketika polisi biasa tidak mampu menjelaskan sebuah kasus, tim inilah yang akan dikirim untuk melakukan penyelidikan. Unusual Incidents Unit lebih berfokus menyelidiki, mengamankan lokasi, dan melindungi warga sipil. Jika ancamannya terlalu besar, mereka biasanya akan meminta bantuan Foundation untuk mengambil alih proses containment. Red Right Hand, alarm darurat tiba-tiba berbunyi di seluruh Site 01. Beberapa anggota O5 Council yang sedang mengadakan rapat mendadak menghentikan pembicaraan. Penyebabnya adalah kemunculan sebuah anomali yang kemudian diberi nomor SCP-5105, tepat di dalam markas paling rahasia milik Foundation. Tidak ada yang tahu bagaimana SCP tersebut bisa muncul di lokasi dengan tingkat keamanan tertinggi di Foundation. Namun, sesaat setelah melihat anomali itu, salah satu anggota O5 Council langsung menunjukkan tanda-tanda kepanikan yang luar biasa. Tanpa membuang waktu, perintah evakuasi segera dikeluarkan. Dalam hitungan menit, sebuah Mobile Task Force Elite memasuki Site 01. Prioritas pertama mereka bukanlah mengurung SCP tersebut, melainkan mengamankan seluruh anggota O5 Council. Setiap overseer dikawal menuju safe house yang telah dipersiapkan sebelumnya, sementara tim lain menyisir setiap koridor untuk memastikan tidak ada penyusup yang berhasil memasuki fasilitas. Setelah seluruh anggota O5 berhasil dievakuasi, tim mulai mendekati SCP-5105. Mereka mencoba memindahkan anomali tersebut, tetapi seluruh upaya gagal. Beberapa operator bahkan terpapar langsung oleh SCP itu, namun tidak mengalami efek berbahaya. Hasil investigasi menunjukkan bahwa ancaman terbesar bukan berasal dari SCP-5105 itu sendiri, melainkan fakta bahwa seseorang berhasil menempatkan anomali tersebut tepat di jantung markas Foundation tanpa terdeteksi. Operasi kemudian beralih menjadi penyelidikan besar-besaran. Seluruh rekaman kamera keamanan diperiksa, setiap akses menuju Site 01 ditelusuri kembali, dan semua personel yang memiliki izin masuk diperiksa satu persatu. Meskipun begitu, tidak pernah ditemukan siapa pelaku yang berhasil menyusupkan SCP-5105 ke dalam fasilitas tersebut. Pasukan yang memimpin seluruh operasi ini adalah Mobile Task Force Alpha 1, atau yang lebih dikenal sebagai Red Right Hand. Alpha 1 merupakan unit elit yang bertugas langsung di bawah O5 Council. Mereka hanya diterjunkan ketika ancaman menyangkut keselamatan para overseer atau rahasia terdalam Foundation. Berbeda dengan Mobile Task Force lain yang fokus menangkap atau mengurung anomali, Alpha 1 bertugas memastikan kepemimpinan Foundation tetap bertahan apapun ancaman yang mereka hadapi. Karena itulah, Alpha 1 sering dianggap sebagai pasukan paling rahasia, sekaligus paling dipercaya di seluruh Foundation. Selama O5 Council masih memimpin organisasi ini, Red Right Hand akan selalu menjadi garis pertahanan terakhir mereka. Nine-Tailed Fox, suara sirin darurat menggema di seluruh fasilitas. Puluhan pintu blast door menutup secara otomatis, sementara sistem intercom mengumumkan bahwa telah terjadi containment breach berskala besar. Di dalam fasilitas, beberapa anomali paling mematikan mulai berkeliaran. SCP-173 terlihat bergerak bebas di lorong Heavy Containment Zone, membunuh siapapun yang berkedip. Di sektor lain, SCP-049 mulai mengubah korban menjadi SCP-0492. Sementara itu, SCP-106 perlahan muncul dari lantai, menyeret personel Foundation ke dalam pocket dimension miliknya. Yang paling berbahaya, SCP-096 juga telah terlepas dari selnya. Satu tatapan saja ke wajah makhluk itu sudah cukup untuk memicu amukannya. Para penjaga keamanan site tidak mampu menghentikan kekacauan tersebut. Mereka hanya bisa mengevakuasi para ilmuwan yang masih hidup sambil menunggu bala bantuan. Beberapa menit kemudian, suara intercom kembali terdengar.
Mobile Task Force Epsilon 11 Designated Nine-Tailed Fox has entered the facility. Dari gerbang A, 9 pasukan bersenjata lengkap mulai memasuki fasilitas. Mereka bergerak dalam beberapa regu kecil, menyisir setiap koridor sambil berkomunikasi melalui radio. Target pertama mereka adalah SCP-173. Seluruh anggota tim menjaga kontak visual secara bergantian agar makhluk itu tidak dapat bergerak. Setelah berhasil dikepung, mereka memasukkannya ke dalam kotak containment khusus sebelum membawanya kembali ke ruang kurungnya. Pasukan yang menjalankan seluruh operasi ini adalah Mobile Task Force Epsilon 11 atau yang lebih dikenal sebagai Nine-Tailed Fox. Mereka merupakan unit spesialis containment breach yang diterjunkan setiap kali sebuah site kehilangan kendali atas anomali berbahaya. Misi mereka sederhana tetapi hampir mustahil, mengurung kembali setiap SCP yang lolos, menyelamatkan personel Foundation yang masih hidup, dan memulihkan keamanan fasilitas secepat mungkin. Mole Rats. Sebuah tim peneliti Foundation menghilang setelah memasuki jaringan terowongan bawah tanah yang baru ditemukan. Anehnya, lorong yang mereka masuki terus berubah. Jalan buntu berubah menjadi jalan keluar, sementara beberapa ruangan muncul begitu saja tanpa pernah ada di peta. Setelah komunikasi terputus, Foundation langsung menutup area tersebut dan memanggil satu-satunya unit yang mampu beroperasi di tempat seperti itu. Beberapa saat kemudian, Mobile Task Force Zeta 9 memasuki terowongan. Dengan peralatan navigasi khusus, mereka mulai memetakan setiap lorong, mencari tim yang hilang, sekaligus menemukan sumber anomali yang menyebabkan perubahan ruang tersebut. Pasukan ini dikenal sebagai Mole Rats. Mereka adalah Mobile Task Force yang mengkhususkan diri dalam eksplorasi area bawah tanah, gua, bunker, hingga ruang non-Euklidean yang tidak mengikuti hukum geometri normal. Ketika Foundation harus memasuki tempat yang bahkan peta tidak lagi bisa dipercaya, Zeta 9 selalu menjadi pilihan pertama. Hammer Down. Peringatan darurat langsung dikirim ke seluruh Foundation setelah SCP-2706 menciptakan 3 makhluk yang secara biologis identik dengan SCP-682. Dalam hitungan menit, kawasan hutan tempat kemunculan anomali langsung ditutup. Seluruh personel sipil dievakuasi, sementara Foundation mengirim satu-satunya pasukan yang memiliki persenjataan cukup kuat untuk menghadapi ancaman tersebut. Konvoi kendaraan lapis baja memasuki area operasi, disusul beberapa helikopter tempur yang berputar di atas hutan. Di bawah komando Nu-7 Hammer Down, ratusan personel segera membentuk garis pengepungan agar ketiga makhluk itu tidak dapat melarikan diri. Ketika 2 target berhasil dipancing keluar oleh Mobile Task Force Lambda 6, Nu-7 langsung melancarkan serangan tanpa memberi kesempatan sedikit pun. Bom pembakar Mark 77 dijatuhkan dari udara, mengubah sebagian hutan menjadi lautan api. Ledakan demi ledakan menghantam posisi target hingga kedua makhluk tersebut berhasil dimusnahkan. Namun satu target masih bertahan. Makhluk itu menerobos kepungan sambil menghancurkan pepohonan di sepanjang jalurnya. Nu-7 segera mengubah formasi, helikopter tempur memberikan tembakan penekan dari udara, sementara regu infanteri melepaskan rentetan peluru kaliber besar dan roket anti-tank dari berbagai arah. Setiap kali makhluk itu mencoba kabur, pasukan lain telah menunggu untuk memaksanya kembali ke zona tembak. Setelah dihujani serangan tanpa henti dari darat dan udara, makhluk tersebut akhirnya berhasil dinetralkan sebelum mencapai wilayah sipil. Pasukan yang memimpin operasi ini adalah Armored Mobile Task Force Nu-7 dengan nama Sandy Hammer Down. Berbeda dengan Mobile Task Force lainnya, Nu-7 merupakan satu batalion tempur lengkap yang didukung tank, helikopter, unit CBRN, dan persenjataan berat. Ketika sebuah anomali sudah terlalu berbahaya untuk ditangani oleh tim biasa, Foundation tidak lagi mengirim pasukan containment, melainkan mengerahkan Hammer Down untuk memenangkan pertempuran. Samsara, sebuah site Foundation yang seharusnya sudah tidak ada tiba-tiba muncul kembali. Fasilitas itu dikenal sebagai SCP-1730, sebuah site alternatif yang dipenuhi anomali mematikan dan hampir seluruh personelnya telah berubah menjadi monster. Beberapa Mobile Task Force yang dikirim sebelumnya tidak pernah kembali. Rekaman terakhir mereka hanya memperdengarkan suara tembakan, jeritan, lalu keheningan. Karena ancaman di dalam SCP-1730 terlalu besar, Foundation akhirnya mengerahkan Mobile Task Force Tau 5 Samsara. Begitu memasuki fasilitas, mereka langsung diserang oleh berbagai entitas anomali yang berkeliaran di setiap koridor. Baku tembak tidak dapat dihindari. Salah satu anggota Tau 5 hancur akibat serangan anomali. Disusul anggota lainnya yang ikut gugur saat melindungi timnya. Namun kematian bukanlah akhir bagi Tau 5. Beberapa saat kemudian, keempat anggota tersebut telah dibangkitkan kembali melalui tubuh cloning baru, lengkap dengan seluruh ingatan sebelum mereka gugur. Tanpa ragu, mereka kembali memasuki SCP-1730 dan melanjutkan operasi seolah tidak pernah mati. Inilah alasan Tau 5 dijuluki Samsara. Pasukan
Pasukan utama mereka terdiri dari 4 prajurit cyborg yang diciptakan dari sel-sel God of Endowments. Selama fasilitas cloning mereka masih berfungsi, setiap anggota yang gugur akan terus hidup kembali untuk menyelesaikan misinya. Selain kemampuan tersebut, Tau 5 juga dipersenjatai berbagai teknologi Experimental Foundation yang dirancang khusus untuk melawan ancaman taumaturgi, sihir, dan psionik. Ketika Foundation menghadapi anomali yang bahkan mampu memusnahkan Mobile Task Force biasa, Tau 5 adalah unit yang dikirim sebagai harapan terakhir. White Rabbits, sebuah reality bender berbahaya terdeteksi di pinggiran kota. Foundation segera mengirim Mobile Task Force Lambda 5 White Rabbits untuk melakukan containment. Namun, misi itu berubah menjadi pembantaian. Sesaat setelah berhadapan dengan target, reality bender tersebut mengangkat tangannya. Dalam sekejap, beberapa anggota Lambda 5 langsung tewas. Ada yang mati karena sesak napas, ada yang tubuhnya terbakar oleh zat kimia yang muncul begitu saja, bahkan di beberapa insiden seluruh daging dan organ mereka lenyap, menyisakan kerangka yang masih mengenakan armor Foundation. Tidak ada baku tembak, tidak ada kesempatan untuk melawan. Seluruh anggota Lambda 5 dibunuh hanya dalam hitungan detik menggunakan kemampuan manipulasi realitas. Setelah itu, mayat mereka menghilang dan muncul kembali di garis waktu lain, seolah menjadi bagian dari sebuah fenomena yang terus berulang di berbagai semesta. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai Lambda Killer. Setiap kali Foundation mengirim Lambda 5 untuk melakukan containment, hasilnya selalu sama. Seluruh pasukan terbunuh oleh reality bender tersebut dengan cara kematian yang berbeda-beda di setiap timeline. Karena itulah Lambda 5 menjadi salah satu Mobile Task Force dengan nasib paling tragis dalam seluruh multiverse CSGP. Zola pun gak bisa tidur, ceritain dong cerita horor. Tapi Mobile Task Force dengan nasib paling tragis dalam seluruh multiverse CSGP. Maz Hatters, beberapa pendaki yang memasuki sebuah hutan terpencil tiba-tiba berubah menjadi sangat agresif. Tubuh mereka dipenuhi pertumbuhan aneh yang terus menyebarkan spora ke udara. Dalam waktu kurang dari 24 jam, seluruh area hutan berubah menjadi zona karantina setelah Foundation memastikan penyebabnya adalah infeksi dari SCP-2680. Setiap personel yang memasuki area tanpa perlindungan langsung berisiko terinfeksi. Bahkan satu spora yang terhirup sudah cukup untuk mengubah seseorang menjadi inang baru dan memperluas penyebaran anomali. Foundation segera mengerahkan Mobile Task Force Beta 7 Maz Hatters. Mengenakan pakaian hazmat berlapis, masker bertekanan tinggi, dan peralatan dekontaminasi khusus, mereka memasuki zona merah. Tim pertama mengidentifikasi seluruh korban yang telah terinfeksi, sementara tim lain menyemprotkan bahan dekontaminasi dan membakar area yang sudah tidak bisa diselamatkan untuk menghentikan penyebaran SCP-2680. Mereka merupakan unit spesialis Foundation yang diterjunkan untuk menghadapi anomali biologis, kimia, dan radiologi. Ketika ancaman terbesar bukan berasal dari peluru atau monster, melainkan virus, racun, atau organisme mematikan yang dapat menginfeksi siapa saja, Beta 7 selalu menjadi garis pertahanan pertama Foundation. Ghostbusters. Beberapa ilmuwan Foundation mulai melaporkan kejadian aneh di sebuah site. Pintu terbuka sendiri, lampu berkedip tanpa henti, dan suara langkah kaki terdengar di lorong kosong. Tak lama kemudian, beberapa personel ditemukan tewas tanpa luka sedikit pun. Setelah penyelidikan dilakukan, Foundation memastikan penyebabnya adalah kebocoran containment SCP-2176, sekelompok ektomorf yang mampu menembus dinding dan menyerang manusia tanpa bisa disentuh. Pasukan keamanan site mencoba melawan, tetapi seluruh peluru mereka hanya menembus tubuh para entitas itu. Tidak ada satupun serangan yang berhasil menghentikan mereka. Foundation kemudian mengerahkan Mobile Task Force Mu-13 Ghostbusters. Berbekal Hoffman Portable Electro-Taumic Unit, perangkat khusus yang mampu mengganggu energi ektomorf, Mu-13 mulai menyisir setiap koridor. Mereka melacak jejak aktivitas paranormal, melumpuhkan satu persatu entitas SCP-2176 menggunakan gelombang elektrotaumaturgi, lalu mengembalikannya ke unit containment sebelum jumlah korbannya terus bertambah. Mu-13 merupakan Mobile Task Force yang mengkhususkan diri dalam melacak, menganalisis, dan mengurung anomali tak berwujud termasuk hantu, roh, dan ektomorf cerdas.